Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, di mana-mana pun teman berada, semoga teman-teman sentiasa sehat selalu dan urusan teman-teman dipermudahkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Jadi guys, kita semua sudah sedia maklum, konflik di Palestina sana sudah pun hampir 2 bulan ataupun sudah 2 bulan ya guys. Dan konflik yang berkecamuk di tanah suci Palestina itu telah menjadi pemandangan yang menyakitkan bagi kita semua guys, yang cintakan perdamaian itu. Dalam situasi yang penuh dengan ketegangan dan kita lihat penderitaan yang mereka alami di sana, kita sangat rasa sedih ya. Jadi kita sebagai manusia dan mempunyai akal yang sehat serta mencintai kedamaian harus memiliki tanggungjawab moral dan kemanusiaan untuk bersatu dalam mendukung perdamaian di sana. Jadi guys, mungkin dengan negara Palestina itu, Israel bisa buat apa sahaja yang mereka mahukan, tetapi mereka tidak akan berani dengan Indonesia. Betul tidak guys? Apa yang saya katakan itu? Kerana apa saya katakan begitu? Jika dilihat di dalam global firepower saja, kita lihat Indonesia sudah pun menunjukkan kekuatan sendiri iaitu di tangga yang ke-13. Tetapi kita lihat Israel di tangga yang ke-18. Jadi guys, dalam video yang kita mahu reactionkan kali ini adalah mengenai apa akan terjadi jika alutsista canggih Indonesia turun medan bantu Palestina. So, bagaimana ceritanya? Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman jangan lupa subscribe untuk channel Livedopedia dan klik tombol loceng sekali tanda dukungan teman-teman kepada channel beliau. Dan di hujung videonya seperti biasa saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ni. Mari. Rozul Channel. Israel ketakutan jika alutsista canggih itu turun medan bantu Palestina guys. Bagaimana ya alutsista Indonesia ini? Berapa banyak? Dan berapa nilainya? Indonesia telah berkomitmen untuk menjaga stabilitas regional dan mendukung upaya kemanusiaan di berbagai konflik internasional. Benar, banyak ya bantuan Dalam konteks Indonesia yang terus berkembang, perangkat keras militer menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga keamanan negara. Namun, penting juga untuk selalu mengutamakan perdamaian dan penyelesaian konflik secara diplomatis. Benar-benar. Walaupun kita ada banyak alutsista untuk menjaga negara kita, tetapi kita harus juga pentingkan iaitu perdamaian ya. Itu yang yang dimahukan oleh semua negara dan termasuklah Indonesia sekali. Mari kita lanjut ya. Sekali lagi, Indonesia menyuarakan kecaman atas serangan terus-menerus yang dilakukan Israel yang memakan banyak korban jiwa. Pada pertemuan KTT OKI baru-baru ini, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa puluhan negara tampaknya tidak berdaya untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Palestina. Kerana apa ya? Hairan lah. Takut semua ya. Karena kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang paling gencar melakukan advokasi bagi Palestina hingga menolak berinteraksi dengan Israel. Nampaknya ini menjadi teguran keras bagi seluruh negara Timur Tengah yang tetap bungkam menghadapi penindasan saudaranya. Sekarang jika perkataan Presiden Indonesia tidak melunakkan hati para pemimpin dari negara lain, negara-negara yang membantu Palestina seandainya Indonesia mengambil tindakan mengirim bantuan militer ke Gaza, alutsista, mana yang bisa kita kirimkan untuk membantu Palestina? Mana yang bisa dikirimkan ya? Contohnya, mana satu alutsista yang bisa dikirim? Maka Indonesia mungkin akan mengirimkan 2 tank Leopard untuk serangan sektor darat dengan senjata utama kaliber 120 mmf bow cannon. Bahkan tank Maraba akan kalah tandingannya. Kemampuannya mampu menembus baja setebal sekitar 22 inci pada jarak sekitar 1,24 mil. Tidak hanya itu, tank ini juga dilengkapi dengan 2 senapan mesin kaliber 7,62 mm untuk serangan jarak pendek. Apalagi awaknya akan dilindungi oleh lapis baja komposit reaktif untuk menahan serangan-serangan musuh. Sangat mengesankan, meskipun baja yang menjadi bahan utamanya relatif berat, Leopard 2 dapat mencapai kecepatan maksimum sekitar 43 km per jam. Laju juga kecepatan saja tidak cukup. Tank ini dilengkapi dengan jangkauan operasional sekitar 211 mil. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa Jerman selaku produsen tank ini memberi harga pada Leopard 2 sekitar 15 juta dolar per unit. Buatan Jerman nih guys, Indonesia beli. Jika tank Leopard 2 masih belum cukup, Indonesia juga bisa mengerahkan tank Harimau yang pada dasarnya diproduksi dalam negeri.
Tank ini buatan merupakan Indonesia hasil sendiri. kerjasama antara PT Pindad dan perusahaan Turki bernama FNSS. Ya, buatan anak bangsa ya. Dari kerjasama ini, mereka berhasil menciptakan tank medium yang diberi nama tank harimau yang dalam bahasa Inggris artinya macan. Karena Macan. bobotnya yang relatif ringan, tank ini dapat boleh menempuh naik, jarak 100 km per jam, jarak sekitar 279 meter sekali isi ulang bahan bakar. Lajunya 100 km per jam ya kelajuannya. Lain ceritanya jika serangan di sektor angkatan laut. Indonesia Wow. pasti akan mengerahkan Tadi sektor darat, sekarang sektor lautnya bagaimana? Kita lihat apa kekuatan Indonesia di sektor laut ya. Oke, kita ulang lihat. 29 meter sekali isi ulang bahan bakar. Lain ceritanya jika serangan di sektor angkatan laut. Indonesia Nah, ini di pasti laut, ya. akan mengerahkan kapal selam terbaru dan tertangguhnya, yaitu KRI Alugoro. Kapal selam terbaru Penting Indonesia untuk ya. dicatat bahwa KRI Alugoro benar-benar sebuah Alugoro. produk buatan anak bangsa. PT PAL Indonesia bekerja Sebentar guys. Saya memang benar-benar salute pada Indonesia. Kapal selam buatan anak bangsa Indonesia guys. Wow, luar biasa ya. Ya, saya tidak nafikanlah Indonesia memang dapat membuat berbagai-bagai alutsista ya. Termasuklah kapal selam ni. Wow, ini bukan kaling-kaling negara guys yang bisa dapat membuat kapal selam. Ada setengah-setengah negara saja yang boleh buat kapal selam sendiri ya. Termasuklah Indonesia ini kira yang hebat lah kerana dapat membuat kapal selam sendiri. Wow. sama dengan pabrikan asal Korea Selatan, Deo Shipbuilding dan AMP Kelautan Engineering untuk membangun kapal selam ini. Alhasil, kapal selam KRI Alugoro mempunyai panjang sekitar Alugoro. 211 kaki dan mampu menampung hingga 40 awak kapal. Tidak hanya itu saja, namun kapal selam ini juga mempunyai kemampuan Dahsyat, berlayar ya. selama 50 hari. Selain Wow, itu, 50 hari, berlayar 50 hari, hampir 2 bulan ya. Bagaimana dia punya bisa hemat dia punya tenaganya ya. Sehingga hampir 2 bulan dia bisa berlayar ya. Luar biasa ya. Wow, kita ulang sedikit ya. kapal selam ini juga mempunyai kemampuan berlayar selama 50 hari. Selain itu, KRI Alugoro dapat mencapai kecepatan maksimum sekitar 24 mph dan dapat Wow, beroperasi pada jarak 24 sejauh sekitar mph. 10.800 mil laut atau kurang lebih sebalas 1.790 mil. Wow. Dahsyat guys, dahsyat. Dari segi persenjataan, kapal selam ini dipasang dengan dipandu peluncur rudal yang mampu menembakkan harpun anti kapal roket buatan Boeing. Tidak berhenti sampai di situ, torpedo hiu hitam sepanjang 20,7 feet dapat mencapai target sejauh 31 mil. Oi. Selain KRI Alugoro, KRI Pana adalah kapal rudal cepat KRI produksi Pana. dalam negeri lainnya. Bedanya, kapal rudal ini seluruhnya 100% Kapal rudal, guys. buatan PT Sobat Indonesia. Wow, ini kira kapal yang hebat juga ya. 100% buatan anak bangsa guys. Tiada gabungan daripada Turki ke Korea ke mana-mana ya. Dengar sekali lagi ya. Kapal rudal ini seluruhnya 100% buatan PT Sobat Oh, Indonesia. 100% Jika kapal ini buatan memang anak dikerahkan Indonesia. di dekat Palestina, maka Kripana akan siap menunjukkan kemampuannya. Dengan panjang sekitar 197 feet dan lebar kurang lebih 26 feet, rudal ini kapal dapat mengangkut 55 orang awak kapal. Ramai 55 Melihat tidak orang hanya awak. itu, dengan ukurannya KRI Pana dapat membawa busur utama Force Cannon kaliber 57 mm yang dipasang pada haluan kapal. Selain itu, pada kapal ini terdapat meriam kaliber 20 mm sebagai pelengkap senjata utamanya. Ada juga peluncur rudal anti kapal di kapal untuk serangkaian serangan. Menariknya, meskipun membawa beban seperti itu, KRI Pana dapat mencapai kecepatan maksimum sekitar 29 knot. Jika itu masih belum cukup, sebagai angkatan laut, persenjataan kapal kelas Antasena bisa menjadi pilihan Wah, utama. ini saya Lagi memang pula, tak nafikan laju, Antasena guys. dianggap sebagai kapal tanker terbaik di dunia. Kapal tanker terbaik di dunia. Perlu diketahui bahwa kapal tangki kapal ini tanker terbaik dibuat di oleh dunia. perusahaan dalam negeri PT Pindad, PT Land Industry, Harif Dia Tunnel Engineering yang bekerja sama dengan internasional perusahaan kapal laut utara. Dengan anggaran untuk program Antasena Tank Boat mencapai antara 19,23 juta, kemampuannya tidak diragukan lagi. Ya.
Tankboat terbaik di dunia ini dapat mengangkut hingga 65 penumpang dengan luar biasa. Bahkan dengan kapasitas sebesar itu, kecepatan maksimumnya mencapai sekitar 58 mph, ditambah jangkauan sekitar 689 mil. Laju. Selain persenjataannya yang mirip dengan kapal perusak, tankboat produksi dalam negeri ini dilengkapi dengan meriam kaliber 105 mm, disertai dengan meriam 30 mm untuk digunakan oleh pasukan. Juga 22,7 mm senapan mesin dipersiapkan untuk digunakan dalam situasi pertempuran. Dahsyatnya kapalnya. Beralih ke sektor udara, Indonesia masih memiliki perangkat keras militer yang dapat diandalkan, terutama ini jet pesawatnya. tempur F-16 Fighting Falcon. Jet ini dipersenjatai dengan senjata api kaliber 20 mm yang mampu mengeluarkan 51 proyektil. Wah, ini saya ada lihat. Tidak nih, hanya guys. itu, jet ini juga dilengkapi dengan berbagai proyektil roket, rudal sasaran udara, rudal sasaran darat, rudal anti kapal, dan berbagai jenis bom. Keunggulan lainnya terlihat jelas pada performanya. F-16 dapat mencapai kecepatan maksimal sekitar 1.500 mph di udara. Selain itu, jet ini dapat mencapai target sejauh sekitar 2.006 meter jauhnya. Jet tempur ini juga dapat terbang setinggi 50.000 kaki. Namun, kemampuan tersebut memerlukan biaya sebesar $18 juta per unit. Banyak ya, guys. Selain itu, Biayanya. F-16 juga memiliki jet tempur Su-30 buatan Rusia. Wow. Jet tempur ini dapat mencapai kecepatan maksimum sekitar 1.300 mph. Tidak hanya itu, Su-30 dapat terbang setinggi 50.000 kaki yang Oh, ini mengesankan. Su-30 ya. Jet buatan Rusia ini memiliki jangkauan operasional sekitar 1.800 mil. Selain turbonya, kemampuan mesin jet Sukhoi Su-30 juga dilengkapi dengan persenjataan yang tangguh, termasuk senapan mesin 30 mm yang siap melepaskan proyektil ke area sasaran. Selain itu, pilot akan dipersenjatai dengan rudal roket udara, misil radiasi, dan berbagai jenis bom. Berbagai jenis bom ya. Demikianlah beberapa Su-30. perangkat keras militer yang dapat diandalkan yang dimiliki oleh Indonesia di sektor udara, laut, dan darat. Dari kapal selam KRI Alugoro dan KRI Paana hingga jet tempur F-16 Fighting Falcon dan Su-30, Indonesia memiliki kekuatan militer yang tangguh untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Dahsyat ya. Alutsista Indonesia buatan Indonesia sendiri ya. So guys, apa yang sudah kita tonton dan reactionkan tadi, apa yang kita lihat, Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas regionalnya dan mendukung upaya kemanusiaan di konflik internasional. Yang mana guys, kita lihat iaitu perangkat keras militer penting untuk keamanan negara, tetapi perdamaian dan penyelesaian konflik diplomatis harus diutamakan juga. Jelas kita lihat yang mana Indonesia kembali mengutuk serangan daripada Israel di KTT Oki ya, di mana kita lihat Presiden Joko Widodo menyatakan kesulitan banyak negara mengatasi krisis Palestin itu guys. Jadi dari apa yang kita tahu, Indonesia sebagai iaitu advokat Palestin menolak interaksi dengan negara Israel itu. Dari apa yang kita reactionkan tadi, yang mana kita lihat Indonesia banyak mempunyai alutsista yang berbagai-bagai jenis guys, yang mana dari yang dibeli dari luar negara hingga kan kita lihat alutsista yang dibuat sendiri oleh anak bangsa Indonesia. Jadi seperti yang kita lihat juga tadi, kita lihat tank harimau diproduksi dalam negeri oleh PT Pindad dan FNSS, dan yang paling hebat sekali bagi diri saya lah kapal selam KRI iaitu Alugoro buatan anak bangsa dengan panjang 211 kaki guys dikatakan, dan mampu berlayar sehingga 50 hari. Bayangkan ya, dan dengan kecepatan 24 mph dan jangkauan 10,800 mil laut guys. Dan ada lagi, bukan itu saja, kita lihat KRI Panah Kapal Rudal cepat buatan PT PAL Indonesia dan panjang katanya 197 kaki ya, dan membawa meriam 57 mm dan meriam 20 mm, dan peluncur rudal anti kapal juga ada disematkan di kapal itu guys. Jadi guys, itulah tadi kita lihat ya, di antara alutsista yang dibuat oleh anak bangsa Indonesia sendiri. Itu baru sebahagian saja yang saya sebutkan. Dari apa yang kita lihat itu juga, janganlah ada negara lain yang berani untuk cuba-cuba untuk menyentuh ataupun mengusik Indonesia, terutamanya negara Israel itu. Kerana kita tahu ya, NKRI harga mati. Bayangkan guys. Jadi bagaimana pandangan teman-teman tentang banyaknya alutsista buatan Indonesia sendiri dan banyak
banyaknya alutsista yang Indonesia ada. Teman-teman bisa komen di bawah komentar ini juga guys. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu sehingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja bertemu dengan Brozo Channel, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.